Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 10, salam sehat. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi walaupun belajar dari rumah. Baiklah, ibu akan melanjutkan cara mencari penyelesaian persamaan nilai mutlak bentuk yang ketiga, yaitu bentuk yang C. Kemarin kita sudah belajar dua bentuk A dan bentuk B. Sekarang kita akan melanjutkan bentuk C. Nah, bentuk C ini harga mutlak Fx sama dengan harga mutlak Gx ditambah dengan H. Dimana kita ketahui bahwa di sebelah kiri ada harga mutlak, di sebelah kanan juga ada harga mutlak. Sedangkan H ini adalah suatu bilangan konstan. Nah, kalau kemarin kita hanya menemukan salah satu ruas aja yang ada harga mutlaknya. Nah, sekarang di sini ada dua-duanya harga mutlak. Nah, kalau satu harga mutlak kemarin hanya ada dua kemungkinan, positif dan negatif, maka kalau dia ada dua nilai mutlak, maka kemungkinannya bertambah 2 kali lipat. Berarti untuk bentuk C ada 4 kemungkinan atau 4 kasus yang harus kita kerjakan. Nah, untuk kasus yang pertama atau kemungkinan pertama, di sini harga mutlaknya dua-duanya harus lebih besar 0 atau positif. Nah, jadi yang pertama, kedua nilai mutlaknya harus positif. Maka jadi memenuhi seperti ini. 3 dikurang X harus lebih besar sama dengan 0. Dan Gx-nya 2 dikurang 3X juga harus lebih besar sama dengan 0. Ini Fx-nya, ini Gx-nya. Sesuai dengan letaknya di sini. Nah, kemudian kita masukkan dua-duanya positif. Berarti 3 dikurang X ditambah 3 sama dengan 2 dikurang 3X. Ini dua-duanya positif. Maka dapatlah seperti ini. 3 tambah 3, 6. Dikurang X sama dengan, ini tetap. Kemudian X-nya kita pindahkan menjadi plus 3X. 6-nya kita pindahkan menjadi negatif 6. Maka dapatlah di sini 2X sama dengan negatif 4. Maka X sama dengan negatif 2. Nah, untuk X negatif 2, ini harus kita periksa. Sesuai dengan syarat yang pertama tadi. Harus positif, kita lihat. 3 dikurang X, X-nya kita ganti negatif 2. Menjadi 3 ditambah 2. 3 tambah 2 sama dengan 5. Apakah 5 lebih besar sama dengan 0? Nah, apakah 5 lebih besar sama dengan 0? Ya, maka nanti X sama dengan min 2. Untuk syarat pertama di sini benar. Kemudian kita cek lagi untuk Gx-nya. 2 dikurang 3X lebih besar sama dengan 0. Maka dapatlah nanti X-nya diganti negatif 2 menjadi 2 tambah 6 lebih besar sama dengan 0. 8 lebih besar dari sama dengan 0. Maka benar, dua-duanya memenuhi syarat. Maka nanti X sama dengan negatif 2 memenuhi untuk menjadi penyelesaian. Nah, untuk kemungkinan kedua, gantian pula. Fx-nya masih tetap positif, lebih besar 0. Dan Gx-nya lebih kecil 0. Salah satunya lebih kecil 0. Nah, kita ambil di sini. Nah, ini 6, min X-nya tetap. Nah, yang sebelah kanan, Gx-nya itu kita negatif karena dia lebih kecil dari 0. Maka nanti dikasih min. Nah, maka min 2 ditambah 3X. 3X-nya pindah ke sini menjadi min 3X. 6-nya pindah ke kanan menjadi min 6X. Dapatlah min 4X sama dengan min 8. Maka X-nya sama dengan 2. Nah, kita cek pula untuk X sama dengan 2 memenuhi atau tidak. Kita lihat di sini. Nah, diganti 2. Maka 1 lebih besar 0. Benar. Kemudian di sini dapat 2 dikurang 6 lebih kecil 0. Maka min 4 lebih kecil 0. Benar. Maka keduanya benar. Sehingga X sama dengan 2 juga memenuhi. Kita lanjutkan lagi dengan kasus yang ketiga. Nah, kasus yang ketiga. Untuk kasus yang ketiga, nah, kita balik lagi. Fx-nya yang negatif dan Gx-nya yang positif, yang lebih besar dari 0. Jadi nanti untuk 3 min X ini lebih kecil, maka dia negatif. Nah, untuk Gx-nya tetap positif. Maka dapatlah nanti 3 dengan min 3 itu 0, tinggal X. Yang ini tetap, min 3X-nya pindah jadi plus, dapatlah 4X sama dengan 2. X sama dengan setengah. Nah, X sama dengan setengah sama juga kita cek seperti sebelumnya. Maka dapat di sini 3 dikurang setengah. Maka menjadi 2 setengah atau 5/2. Apakah lebih kecil dari 0? Salah. Nah, apabila salah satu syarat sudah salah, maka pasti X sama dengan setengah tidak memenuhi. Walaupun pengecekan di Gx-nya benar,
Tapi kalau salah satunya udah salah, maka X sama dengan setengah tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Kita cek lagi untuk kemungkinan yang terakhir, kemungkinan yang keempat. Nah, kemungkinan yang keempat ini dua-duanya negatif. Dua-duanya lebih kecil. Maka kita cek di sini, lebih kecil. Maka dikasih negatif, dikasih negatif juga. Jadi ini dikasih negatif, yang ini juga dikasih negatif. Dikali dulu ke dalam kurung, min 3 plus X ditambah 3. Di sini min 2 plus 3X. Ini habis, min 3 dengan 3-nya habis, tinggal X. Kemudian ini dikali, ya tetap tadi min 2 ditambah 3X. 3X pindah menjadi min 3X. Maka dapatlah min 2X sama dengan min 2. Maka X-nya sama dengan 1. Nah, ini kita periksa lagi. Nah, ternyata 3 dikurang 1 itu sama dengan 2. Apakah 2 lebih kecil dari 0? Salah kan? Maka sudah tidak memenuhi. Karena Fx-nya sudah tidak memenuhi. Walaupun Gx-nya memenuhi. Jadi kalau salah satu sudah tidak memenuhi, sudah salah, maka dia tidak bisa diambil sebagai penyelesaian. Maka X sama dengan 1 tidak memenuhi. Jadi nanti ada X sama dengan setengah tidak memenuhi, X sama dengan 1 tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi adalah X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 2. Maka nanti hasil soal penyelesaian soal ini adalah X-nya hanya 2, yaitu negatif 2 dan 2. Kita tulis dalam bentuk kurung negatif 2,2. Nah, nanti kita lanjutkan dengan video berikutnya. Ya, kita lanjutkan lagi video berikutnya. Tadi sudah menyelesaikan persamaan nilai mutlak bentuk C. Sekarang Ibu akan memberikan satu contoh soal persamaan nilai mutlak yang berbentuk soal cerita. Jadi nanti dalam mengerjakan soal-soal nanti kebanyakan akan ada soal cerita, karena kita akan ikut nanti dalam PISA, yaitu soal-soalnya berbentuk soal AKM. Nah, soal-soal AKM itu akan banyak berbentuk soal cerita. Nah, ini Ibu kasih satu contohnya, nanti kalian bisa latihan lagi di tugas yang akan Ibu berikan. Nah, kita lihat sini. Ambil satu contoh, Ibu ambil di sini kehidupan sehari-hari. Diketahui suhu rata-rata bulan lalu adalah 40 derajat Fahrenheit. Suhu sebenarnya bisa 10 derajat lebih panas atau lebih dingin. Jadi nanti ada rata-rata suhu 40 derajat Fahrenheit. Kemudian suhu itu sebenarnya bisa berkisar 10 derajat lebih dingin dan lebih panas. Maka nanti kita diminta modelkanlah situasi ini dengan suatu persamaan mutlak linier, berbentuk linier. Jadi persamaan mutlak yang mengandung satu variabel berbentuk linier. Dan bisa juga nanti ditanya menentukan suhu terpanas dan suhu terdingin dari bulan yang lalu. Nah, dari soal cerita tersebut kita data apa yang diketahui di sini kita ambil. Diketahui rata-rata suhu dalam bulan yang lalu itu 40 derajat Fahrenheit. Nah, suhu ini bisa kita notasikan dengan S. Variabelnya S. Jadi jangan X terus, tapi kita rubah sesuai dengan keadaannya suhu maka S. Kemudian kisarannya itu 10 derajat lebih panas dan 10 derajat lebih dingin. Berarti ini plus minus. Nah, inilah yang nanti akan menjadi positif dan negatif dari nilai mutlak. Nah, sekarang kita apa pertanyaannya? Maka pertanyaan di sini kita disuruh menyusun nilai mutlaknya dan menentukan berapa suhu terpanas dan suhu terdingin. Nah, kita jawab dulu yang A. Karena dia minta dalam bentuk nilai mutlak, maka nanti kita pakai nilai mutlak. Maka nanti suhunya kita misalkan S. Nah, kisarannya tuh di sini karena plus minus, maka kisarannya tuh bisa 10 derajat Fahrenheit lebih panas atau 10 derajat Fahrenheit lebih dingin. Nah, di sini adalah rata-ratanya. Nah, rata-ratanya. Di sini rata-ratanya. Jadi nanti ini adalah bentuk dari persamaan nilai mutlak
linier satu variabel yang menggunakan suhu yang soal cerita kita tadi. Ini jawaban yang A. Ini bentuk persamaannya. Kemudian yang B-nya menanyakan berapa derajat sih suhu yang paling panas dan berapa derajat suhu yang paling dingin. Maka tinggal selesaikan saja persamaan A ini. Maka nanti di sini S dikurang 40 derajat Fahrenheit akan sama dengan yang terpanas dulu, yang positif, 10 derajat Fahrenheit. Maka nanti S akan sama dengan 40 ini pindah menjadi 10 derajat dikurang 40 derajat. Nah, sama dengan S-nya akan menjadi dipindah menjadi positif, di sini positif. Nah, maka akan menjadi 50 derajat Fahrenheit. Ini untuk yang terpanas. Terpanas. Nah, kemudian yang terdingin gimana? Ya, kita ambil 10 tadi kan kita ambil yang positif, sekarang kita ambil yang negatif. S min 40 derajat Fahrenheit sama dengan negatif 10 derajat Fahrenheit. Maka nanti akan menjadi S sama dengan ini pindah min 10 ditambah 40 derajat. Maka akan menjadi S sama dengan 30 derajat Fahrenheit. Nah, ini yang terdingin. Terdingin, suhu yang paling dingin. Nah, maka terjawablah pertanyaan yang B. Berapa derajatkah suhu yang terpanas? Yaitu mencapai 50 derajat Fahrenheit. Sedangkan yang terdingin 30 derajat Fahrenheit. Jadi soal cerita yang kita temukan itu biasanya dalam kehidupan sehari-hari bisa dikerjakan bisa dibentuk menjadi persamaan nilai mutlak, dan pertanyaan yang akan kita bahas yang menjadi masalah di soal itu pun bisa kita jawab, seperti suhu terpanas dan suhu terdingin. Nah, demikianlah untuk pertemuan minggu ini. Ibu akan berikan 2 tugas untuk kamu. 1 itu yang persamaan mutlak yang bentuk C. Nah, bentuk C. Nah, ini dia. Nah, bentuk C seperti ini. Kemudian yang satunya lagi soal cerita. Nah, 2 soal ini, nomor 1 dan 2 ini kamu kerjakan di buku biasa, kemudian dipoto bentuk PDF. Nah, kirim ke Ibu kolektif melalui koordinator mata pelajarannya. Ibu tunggu hari itu juga sampai jam 22 malam. Ya. Terima kasih. Semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.